Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI melanjutkan tren pertumbuhan kinerja yang cemerlang. Tak tanggung-tanggung, di akhir semester 1 2024, BRI pun sukses membukukan laba bersih sebesar Rp29,9 triliun. Capaian ini lebih besar dari realisasi laba bersih yang BRI raup pada kuartal 1 lalu, yakni Rp15,98 triliun, serta lebih tinggi dari realisasi laba bersih yang BRI bukukan pada periode sama 2023 yang mencapai Rp29,56 triliun. Triwulan 2 2024, BRI dan entitas perusahaan anak atau BRI Group berhasil mencatatkan kinerja yang positif dan berkelanjutan, didukung pertumbuhan yang selektif dan prudent, dan hingga akhir Juni 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba sebesar Rp29,9 triliun. Kinerja positif BRI Group tersebut tak lepas dari pertumbuhan penyaluran kredit dan juga penghimpunan dana pihak ketiga yang tumbuh double digit. Capaian laba bersih BRI turut ditopang peningkatan outstanding kredit BRI secara konsolidasi yang sebesar 11,2% secara tahunan hingga menjadi Rp1.336,78 triliun. Posisi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM BRI terpantau mencapai 81,95% dari outstanding kredit BRI. Sampai akhir triwulan 2 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,2% year on year. Dan dari penyaluran kredit tersebut, segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI yang porsinya mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI atau sekitar Rp1.095,64 triliun kredit BRI disalurkan kepada segmen UMKM. Di saat ekspansi terus dipacu, BRI juga masih mampu menjaga kualitas kredit dalam level yang aman. Di akhir semester 1, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross BRI sebesar 3,21% dan NPL net masih berada di level 0,86%. Hingga kini, BRI juga masih terus menjaga posisi NPL coverage untuk tetap berada pada rentang yang mumpuni, yakni 211,6%. Di samping kualitas kredit yang masih terjaga dan pertumbuhan kredit yang masih ngegas, capaian laba bersih BRI juga turut ditopang pertumbuhan pendapatan operasi lainnya yang banyak didorong oleh realisasi capaian fee and commissions BRI. Rinciannya, fee and commissions BRI berkontribusi sebesar Rp11,3 triliun. Sehingga secara tahunan, pendapatan operasi lainnya BRI pun meningkat 18,5% secara tahunan hingga menjadi Rp25 triliun. BRI juga terbukti mampu meningkatkan fee based income menjadi sebesar Rp11,26 triliun atau tumbuh 10,15% dibandingkan periode yang sebelumnya sampai Juni 2023, fee based income yang kita himpun hanya 10,22 triliun. Dan sekarang kita sudah mencapai Rp11,26 triliun. Itu fee based income yang dihimpun selama 6 bulan. Di akhir semester 1 2024, BRI juga membukukan total aset senilai Rp1.977,37 triliun. Capaian ini didorong kenaikan kredit hingga aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK di BRI. Di akhir semester 1 lalu, BRI berhasil membukukan kenaikan total dana pihak ketiga atau DPK sebesar 11,41% secara tahunan. Alhasil, total DPK BRI naik menjadi Rp1.389,66 triliun. Komposisi dana murah atau current account savings account BRI pun masih mendominasi total DPK BRI, yakni 63,2%. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyatakan sepanjang semester 1 lalu, perseroan tak hanya mencatatkan tren kinerja yang ciamik, tetapi BRI juga sukses meraih sejumlah penghargaan internasional. Yang paling terkini adalah kesuksesan BRI meraih 11 penghargaan pada ajang The Finance Asia Awards and Asia's Best Companies Poll Gala Dinner 2024 yang diadakan oleh Finance Asia di Hong Kong pada 27 Juni lalu.
Dari 11 penghargaan yang diraih BRI, 2 diantaranya adalah penghargaan Best CEO untuk Direktur Utama BRI Sunarso dan Best Managed Company untuk BRI. Atas pengakuan dan apresiasi internasional terhadap BRI hingga kesuksesan perseroan mendulang performa kinerja yang tumbuh berkelanjutan, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan semuanya bisa diraih berkat kerja keras dan dukungan dari para insan brilian. Selain itu, Sunarso juga mengucapkan terima kasih kepada nasabah BRI yang telah memberikan kepercayaan dan bekerja sama dengan BRI, termasuk nasabah dari segmen UMKM yang selama ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pencapaian dan penghargaan tersebut kami dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pasti semuanya kita dedikasikan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja BRI yang kita sebut insan brilian yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dan tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk menjadi yang terbaik dan memberi yang terbaik kepada BRI dan kepada negeri ini.